Namaku Sadira. Aku hanyalah anak biasa yang mempunyai banyak mimpi dan cita-cita. Banyak orang beranggapan mimpi dalam menggapai cita-cita itu hanyalah hayalan belaka yang dibuat-buat oleh kita sendiri. Tetapi, semua orang pasti mempunyai cita-cita yang diimpikannya saat ini untuk di masa depannya. Begitupun aku. Aku yang dari kecil telah dinasihati orang tuaku untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Dan sekarang, aku sedang di dalam proses pencapaian mimpi tersebut. Kenapa masih proses? Ya karena dalam sebuah proses tidak ada yang instan. Aku masih berada di jenjang SMK, kelas 12. Ya walaupun sekolah kejuruan tapi tidak jauh berbeda dengan SMA. Aku berangkat ke sekolah bersama temanku tepat pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dengan keadaan pagi yang cerah sambil menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Dan tak lama kemudian angkutan umum pun datang dan aku bersama teman Lovia menaikinya sampai sekolah. Sampai di sekolah, aku pun langsung memasuki kelas. Di sana, aku bertemu dengan teman-teman sekolahku yang selalu mendukungku untuk melakukan hal positif. Apalagi Lovia yang selalu ada buat aku di kala apapun itu. Bel pun berbunyi, tet. Semua siswa masuk ke kelasnya masing-masing. Pelajaran pertamaku yaitu praktek kejuruan resep. Obat ya, walaupun bukan makanan. Akhirnya, kita semua bergegas dan siap-siap masuk ke ruangan praktikum. Dan praktikum obat pun dimulai sampai dengan waktunya habis. Tak terasa pelajaran berlalu dan tiba-tiba bel istirahat pun berbunyi. Tet. Saatnya untuk pergi ke kantin untuk membeli makanan dan menggajah perutku yang bergejolak ini. Lovia pun memilih makanan di kantin sambil menungguku. Dir, kamu mau pesan apa? Tanya Lovia kepadaku. Aku pesan mie ayamnya 1 sama es teh manis 1 ya. Jawabku. Oke dek, jawabnya. Setelah memesan makanan, akhirnya pun makanan kami datang dan kami pun memakannya dengan lahap. Setelah makan pun, akhirnya bel istirahat pun berbunyi. Dan anak-anak semuanya yang telah istirahat masuk kembali ke dalam kelas sampai waktu pulang sekolah. Tet, bel sekolah pun berbunyi. Akhirnya pelajaran hari ini selesai. Pukul 15 waktu Indonesia Barat sore hari. Dan kami pun pulang. Aku dan Lovia sengaja pulang dengan berjalan kaki saja karena ingin lebih bertukar cerita antar kami berdua. Selama di perjalanan pulang pun, aku dan Lovia saling bertukar cerita perihal masa depan. Tak sengaja kami menemukan poster Olimpiade Akademik di pinggir jalan yang melalui via online untuk mengisi tesnya. Dan untuk pemenangnya bakal diundang ke perpustakaan dan mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia. Sadira, ini kesempatan bagus banget buat kamu, ujar Lovia. Ya sih, tapi aku minder banget, takut mereka lebih jago dan pintar daripada aku, jawabku. Jangan minder. Kamu pasti bisa, karena ada niat dan usaha yang mendampingi kamu. Begitupun support dari orang tersayang kamu, termasuk aku. Semangat Lovia terlontar dari mulutnya dengan tulus. Oke, aku coba ya, jawabku penuh semangat. Ya walaupun sedikit ragu dalam hati aku juga. Dan aku tetap mengikuti tes lomba tersebut. Walaupun ada sebagian teman di sekolah yang tidak pernah support aku karena mereka iri denganku. Akhirnya dengan niat ku izin kepada orang tuaku dan orang sayangku, meyakinkan diri ini untuk mengikutinya dan melengkapi semua persyaratannya. Dan 2 hari kemudian adalah waktu tes Olimpiade online-nya. Jujur, aku sempat gugup dan takut, tapi karena ada support dari mereka semua, aku harus bertekad bisa demi menggapai cita-citaku selama ini. Aku yakin aku pasti bisa mengerjakan soalnya dengan benar dan optimis bisa dapat beasiswanya. Akhirnya waktu yang ditetapkan pun dimulai sampai waktu untuk menjawab soalnya habis. Dan akhirnya pengumuman pun akan diumumkan minggu depan. Secara cepat aku bilang ke orang tuaku, "Pa, Ma, aku takut tidak lulus tes Olimpiade ini," ujarku. "Jangan takut tidak lulus nak, insya Allah jika itu rezeki kamu sudah pasti milik kamu dalam proses cita-citamu sayang," ujar mama. "Iya nak, benar, berdoalah ya kepada Tuhan Yang Maha Esa nak," jawab papa.
Setelah itu, aku menunggu jawaban hasil tesnya sampai minggu depan. Setiap pulang sekolah, pasti aku terbaring di kasur sambil merenung dan meratapi diri dalam berbicara di dalam hati. Apakah aku bisa lulus tesnya? Aku takut banget gak bisa. Tapi demi mimpiku selama ini, aku harus bisa demi cita-cita ini. Dan gak boleh gagal. Keep spirit di Sadira, ujarnya dalam hati. Tiba-tiba, Luvia pun menelpon aku. Tek. Halo Luvia, kenapa? Dir, besok pengumumanmu kan? Aku yakin kamu bisa. Oh ya, sengaja aku nelpon kamu supaya kamu lebih tenang dalam menunggu pengumumannya, ujar Luvia kepadaku. Terima kasih ya, kamu sudah selalu ada untuk aku, ujarku. Iya, sama-sama, semangat Sadira sahabatku, jawabnya sambil menyemangati aku. Keesokan harinya, tepat jam 10 waktu Indonesia Barat pagi hari, adalah pengumuman melalui live streaming Instagram. Serontak jiwa ini benar-benar gemetar banget. Tapi harus gimana lagi? Aku harus yakin dan bisa. Dan pada 3 menit lagi pengumumannya bakal diumumkan. Dan tiba-tiba terdengar suara tok tok tok. Assalamualaikum Sadira, panggil Luvia. Waalaikumsalam, iya Luvia, ayo masuk, jawabku. Aku kesini mau lihat pengumumannya, sambil menyemangati kamu, dia jawabnya. Nah, lihat, sudah mulai pengumumannya. Mama pun datang sambil membawa HP. Serontak, aku langsung terfokus ke HP, begitu pun Luvia. Yuk, mari kita dengarkan pengumuman yang lolos tes dan bakal mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia. Mari kita dengarkan, oke? Kita dengarkan dari yang pertama, bla 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 bla. Oh iya guys, kita cuma sampai 10 orang ya. Dan yang terakhir adalah Sadira Anggraini. Kongres ya buat kalian semua dan ditunggu DM dari kami, oke? Sampai jumpa, ujar presenter live pengumuman di HP. Seketika aku kaget banget, tidak menyangka namaku lulus di tes olimpiade ini. Sambil meneteskan air mata. Akhirnya aku masih punya kesempatan buat menggapai mimpiku melalui cita-cita dengan masuk ke Universitas Negeri Indonesia. Ya ampun Dir, selamat ya kamu lulus, ujar Luvia. Selamat ya nak, kami sebagai orang tuamu bangga mempunyai kamu nak, ujar orang tuaku. Selamat ya kakak, ujar adikku. Ya makasih banyak ya kalian semua sudah support aku sampai sekarang. Tanpa kalian aku bukan apa-apa, ujarku sambil terharu. Aku bersyukur banget dan senang banget berbicara dalam hati. Hari ini adalah hari terbaik bagiku semua. Segala mimpiku dalam menggapai cita-cita ini telah terwujud. Dan bagaimana kita melanjutkannya ke depan. Intinya kita harus rajin belajar supaya menggapai cita-citanya lebih mudah dan lebih dijalankan lagi. Dan jangan lupa tanamkan niat dan sertakan usaha di dalam mimpi kita selama ini dan raihlah setinggi langit. Setelah ku mengetahui perihal ini, aku pun langsung mengonfirmasi ke pusat tesnya apakah benar aku atau tidak. Dan ternyata benar, sungguh kesenangan yang tidak ada duanya di dunia ini. Karena aku bisa melanjutkan mimpi setinggi langit. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar jangan pernah pesimis dalam menggapai mimpi untuk cita-cita. Tegaskanlah diri dan jangan ragu untuk melangkah karena waktu kita meraih mimpi itu masih panjang. Aku Sadira mempunyai mimpi menjadi pengacara hebat. Dan kini saatnya kuwujudkan itu semua menggapai ruang mimpi cita-cita setinggi langit. Sekian pembacaan cerpen milik saya dan karya saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.